dalam RUU Sisdiknas ini, Kemendikbudristek terus berupaya bagaimana agar guru-guru Indonesia mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Dan ini ada beberapa poin inti yang ingin saya sampaikan dalam hal ini. Pertama, RUU Sisdiknas merupakan upaya agar semua guru mendapatkan penghasilan yang layak sebagai wujud keberpihakan kita kepada guru dan penghormatan kita kepada profesi yang mulia dan terhormat ini. RUU Sisdiknas mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi melalui proses sertifikasi, baik itu guru ASN dan non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan tersebut hingga pensiun, sepanjang tentunya mereka memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang menjadi kunci Ibu Bapak, poin berikutnya. Saat ini Ibu Bapak ada 1,6 juta guru. 1,6 juta guru yang belum mendapatkan peningkatan kesejahteraan karena mereka belum tersertifikasi, karena masih belum menunggu antrian pendidikan profesi guru. Dan ini antriannya 1,6 juta panjang sekali, dan ini perlu waktu lama yang untuk menyelesaikannya. Jadi artinya peningkatan kesejahteraan mereka pun juga tidak bisa berjalan dengan cepat. Nah, RUU Sisdiknas mengatur bahwa bagaimana kita memikirkan solusi terhadap masalah tersebut. Untuk guru ASN, kita ingin bagaimana mereka mendapat penghasilan yang lebih baik melalui Undang-Undang ASN. Dengan demikian, guru ASN, aparatur sipil negara, yang belum mendapatkan tunjangan profesi akan otomatis mendapatkan kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur oleh Undang-Undang ASN, tanpa sekali lagi menunggu antrian panjang untuk PPG. Untuk guru-guru non-ASN, tambahan penghasilan akan diberikan melalui peningkatan bantuan operasional sekolah. Dengan demikian, Yayasan Penyelenggara Pendidikan dapat memberikan gaji yang lebih tinggi kepada guru-gurunya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan insentif-insentif yang dikira perlu oleh yayasan. Dan tentunya yayasan dan guru hubungannya akan semakin harmonis. Kita ingin Yayasan Penyelenggara Pendidikan juga lebih berdaya dalam mengelola SDM-SDM-nya. Pada intinya, Ibu Bapak semua, pengaturan yang diusulkan oleh RUU Sisdiknas ini adalah bagaimana agar guru-guru kita, sekali lagi, yang sudah mendapatkan peningkatan penghasilan, itu tetap dijamin sampai mereka pensiun, dan yang belum, yang 1,1 juta itu bisa segera untuk mendapatkan peningkatan penghasilan sehingga kesejahteraan mereka bisa menjadi lebih baik. Tanpa sekali lagi menunggu antrian panjang yang mungkin kita nggak tahu, kadang-kadang mereka ikut tapi mungkin dalam prosesnya nggak masuk, ujian seleksinya gagal, ikut proses juga mungkin mereka masih belum bisa lulus, itu ada beberapa proses panjang yang harus dilalui. Dan ini yang kita kemudian ingin bagaimana caranya mereka bisa kemudian mendapatkan peningkatan penghasilan tanpa harus melalui antrian yang memang sangat panjang ini. Jadi ini yang menjadi kuncinya. Dan ini juga kabar gembira yang juga kita inginkan secara tegas dalam RUU Sisdiknas adalah pengakuan kepada pendidik PAUD. Artinya bukan saja guru yang saat ini existing masuk dalam kategori guru, tapi kita ingin juga melakukan perluasan. Dalam RUU ini, Satuan Pendidikan PAUD penyelenggara layanan untuk usia 3-5 tahun ini dapat diakui sebagai satuan pendidikan formal, sehingga mereka pun juga dapat diakui dan dapat peningkatan penghasilan sebagai guru, dan juga berlaku kepada satuan pendidikan non-formal penyelenggara program kesetaraan. Ini bagian yang prinsip yang tentunya kita perlu kawal sama-sama. Ibu Bapak yang saya hormati, sekali lagi memperjuangkan agar guru mendapatkan kesejahteraan yang layak dan kondisi kerja yang baik adalah tujuan utama dari pemerintah. Melalui RUU Sisdiknas ini kita melakukan ikhtiar dan jalan perjuangan kita untuk menuju itu supaya bisa lebih baik lagi. Kami mengajak semua Ibu Bapak memberikan masukan dan saran yang tentunya konstruktif, bagaimana kita dapat mengawal RUU ini bersama-sama, dan tetap tentunya dengan melakukan analisis dengan sesuai dengan dokumen yang ada. Jangan sampai ada miskonsepsi ya Ibu Bapak, ada miskonsepsi atau mungkin interpretasi yang sebenarnya itu tidak tepat dengan apa yang sebenarnya kita ajukan. Saya sebagai guru dan sahabat-sahabat di entitas kami yang selalu berdiskusi setiap hari, bahkan menulis, kami selalu sebagai guru, kami juga sebagai insan beragama, kami diperintahkan untuk berhusnudon, apalagi kepada pemerintah yang punya tekad ingin mensejahterakan dan meningkatkan martabat guru.
kami sangat percaya. Melihat aura Pak Dirjen saja sudah jelas bahwa kebatinan kami ada di Pak Dirjen. Pak Dirjen putra guru, Pak Dirjen memahami bagaimana situasi kehidupan guru, tentu punya spirit untuk meningkatkan martabat para guru. Ya, sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa inti utama pemerintah harus benar-benar sangat terlibat untuk meningkatkan harkat martabat guru dalam berbagai dimensi. Yang pertama yang selalu bikin heboh adalah tentang peningkatan kesejahteraan. Inginnya meningkat kesejahteraan. Jadi kalau ada gosip kesejahteraannya berkurang, menghilang, atau menjadi tiada, ini akan menimbulkan hal-hal yang gaduh luar biasa. Kemudian peningkatan kompetensi, kemudian perlindungan, dan secara real di lapangan ada beberapa hal yang bisa menimbulkan reaksi luar biasa di lingkungan guru terutama, dan kami di PGRI bahwa guru itu akan sangat sensitif ya bila bertemu dengan masalah TPG. Kemudian yang kedua, bertemu dengan ini adalah kepentingan dapur keluarga guru, sementara guru honorer berkepentingan dengan martabat guru. Jadi setidaknya yang dua ini terkait kesejahteraan ya TPG, kemudian terkait status guru honorer, ini menjadi hal yang cukup sensitif di kalangan para guru. Kalau tadi Pak Dirjen berbicara tentang bagaimana pemerintah benar-benar akan memuliakan guru, ini kita sepakat. Dan saya sekali lagi, dan kawan-kawan tadi ada Pak Budi, Pak Caca, mereka guru-guru murni, memahami bahwa ada upaya yang sedang dijalankan oleh pemerintah untuk meningkatkan harkat martabat guru. Kita yakini itu, dan kita akan berdoa mendorong dan mengawal rancangan undang-undang Sisdiknas. Kalau tadi berbicara ada sekitar 1,6 juta guru yang belum mencicipi tunjangan profesi guru misalkan, dan dia harus antri melalui seleksi, melalui administrasi, melalui meninggalkan keluarganya, melalui meninggalkan tugas ngajar di sekolah, melalui hal-hal penting lainnya. Ini kan kasihan. Kalau benar, dan harus benar, ketika 1,6 juta itu kemudian ada afirmasi dipermudah dengan adanya tunjangan fungsional guru, sehingga nanti ada pendapatan dan kesejahteraan yang sama antara yang sudah mendapatkan TPG, kemudian dengan yang belum. Intinya kami di lapangan memang terjadi pro dan kontra. Sangat dipahami bahwa kami pun memiliki sudut pandang yang berbeda, memiliki daya tangkap terhadap informasi yang berbeda, bahkan mungkin pihak-pihak tertentu atau perseorangan tertentu memiliki kepentingan-kepentingan tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Kami dari Guru Murni, Pak Budi, Pak Caca, saya dan kawan-kawan berharap mudah-mudahan rancangan undang-undang Sisdiknas ini nanti benar-benar berpihak kepada guru. Selalu saya katakan bahwa di tangan para guru ada warga negara yang sangat istimewa, yaitu anak didik. Anak didik harus disejahterakan oleh guru di ruang kelasnya. Anak didik harus disejahterakan oleh guru di ruang kelasnya. Dan guru harus disejahterakan oleh pemerintah di ruang kehidupannya. Dan pemerintah akan sukses dalam dunia layanan pendidikan bila guru dan anak didik benar-benar menjalani prosesi pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Kemudian kita selain sepakat, tetapi ada dinamika di lapangan terkait dengan pasal yang ada di dalam rancangan undang-undang Sisdiknas, ya. Sehingga ini menjadi pro kontra, dan kita juga sebagai guru sangat punya keterbatasan memaknai, punya keterbatasan memahami mungkin. Karena kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tetapi regulasi ada di tangan pemerintah. Dan kita tidak hanya sekedar berdaulat, tetapi juga harus berdaulat secara apa yang menjadi regulasi. Secara sederhana, di situ di dalam rancangan undang-undang Sisdiknas ada yang kontroversi menurut kami dan kawan-kawan. Mudah-mudahan diantaranya adalah di pasal 149. Di pasal 149 poin B, ya, poin B misalkan di situ, mudah-mudahan kata guru-guru itu pasal 49 poin B tidak adakan gitu. Sehingga maksudnya adalah bahwa ketika ada Undang-Undang Republik Indonesia yang diramu ya ketiganya,
Ya, ketiga Undang-Undang Republik Indonesia yang diramu di dalam atau diintegrasikan di dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas, ya, terutama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terkait dengan tunjangan profesi guru sudah jelas di sana. Guru sangat mencerna. Ketika kemudian di salah satu pasal yang diterjemahkan oleh guru bahwa kemudian undang-undang guru dan dosen itu akan menjadi tiada, tidak berlaku, maka seolah-olah ini benar nggak nih? Ada jaminan nggak nih kalau UGD-nya sudah tidak berlaku? Benar nggak nih, gitu Pak? Jadi kami para guru dengan keterbatasan wawasan, dengan jebakan pekerjaan yang hanya bergelut dengan anak yang punya kompetensi pedagogi, tapi tidak terlalu kami hebat di kompetensi analisis dan daya nalar tentang regulasi, maka kami di bawah gimana ya kalau undang-undang guru dan dosen tidak berlaku, sementara di dalam rancangan undang-undang Sisdiknas ini tidak ada poin yang jelas bisa diterjemahkan oleh para guru yang kami ini yang pemikiran sederhana. Sekali lagi, secara substansi, secara semangat, saya sangat paham. Merdeka Belajar yang digelindingkan oleh menteri kita itu akan membawa resonansi merdeka. Merdeka terhadap kesejahteraan, merdeka terhadap kompetensi guru, merdeka terhadap perlindungan profesi guru, merdeka terhadap status guru honorer. Kita berharap akan merdeka dalam artian akan lebih baik harkat martabat guru. Saya pikir Pak Dirjen, itu yang dapat saya sampaikan di dalam taklimat media ini. Sekali lagi, dengan segala keterbatasan, saya Dudung Derlo Koswara, Pak Budi, Pak Caca, berharap mendoakan rancangan undang-undang Sisdiknas ya yang akan disahkan nanti benar-benar nanti implementatifnya berpihak kepada guru, bahwa guru-guru akan sejahtera, muridnya akan sejahtera, negara ini pun akan sejahtera. Bila pemerintah sangat memperhatikan guru, insya Allah berkah. Sebuah undang-undang ini kan untuk guru, tidak ada tertulis ini tidak harus guru swasta dan harus negeri. Jadi ada yang mengatur guru khusus negeri saja, tadi yang untuk ASN, ada yang non-ASN. Tapi sepanjang tidak ada kalimat ASN dan non-ASN, maka semuanya berlaku itu untuk swasta, ASN maupun non-ASN. Kalimat bijak tadi yang disampaikan Pak Dirjen, saya pikir ini salah satu yang mengapresiasi kami, Pak Dirjen, yakni kalau misalnya sertifikasi itu datang langsung dari pemerintah, sedangkan untuk di swasta, skema dari bos tadi. Skema dari bos tadi itu, ini mungkin setelah 2 tahun yang lalu ada kebijakan pemerintah untuk memperbolehkan penggunaan dana bos itu adalah untuk guru dan seterusnya, itu nanti artinya sudah dibuka ruang dana bos itu bisa digunakan untuk peningkatan daripada kesejahteraan guru. Saya pikir itu menjadi catatan penting kami Pak Anang, Pak Dirjen, sehingga bagaimana bisa setara, tidak ada dikotomi perbedaan antara guru negeri dengan guru swasta gitu ya. Jadi sama-sama guru profesional harusnya sama saja gitu ya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ya kan? Berdiri bersanding bahu, duduk bersanding lutut gitu ya. Seiring sejalan, seia sekata. Jadi tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Yang kami garis bawahi adalah bagaimana supaya produk ini adalah tidak ada perbedaannya antara negeri dan swasta, karena kita sama-sama guru. Terlepas gurunya mengajar di swasta ataupun di negeri. Intinya di sana. Jadi saya harus katakan kami belum selesai final untuk menyelesaikannya, tapi dalam beberapa catatan kami, insya Allah undang-undang ini kami berpandangan positif bahwasanya ini menuju yang terbaik. Saya sangat yakin bahwasanya dibuatkan draft RU ini khususnya yang urusan dengan guru, termasuk kami yang swasta, tentulah niatnya adalah untuk yang baik. Namun demikian, kalaupun kami nanti masih akan diberi kesempatan memberikan masukan, masih panjang jalannya ini, tentulah kami akan memberikan masukan dari kami swasta, Pak Anang, Pak Dirjen, kami sama dengan teman-teman yang lain tadi, kita berhusnuzon, berpandangan baik, mana nanti yang kira-kira kurang, tentulah kami sampaikan. Nah, yang lebih baik itu kami garis bawahi. Saya pikir itu intinya, sudah banyak tadi disampaikan teman kami, Bu Neti maupun sama Pak Kuswara tadi, termasuk penjelasan Pak Dirjen tadi. Saya pikir itu saja. Kalau ada sumur di ladang, ambil cangkul, gali sendiri. Kalau ingin guru ini berkembang, mari kita berikan mereka tunjangan profesi. Yes, good. Kalau ada sumur di ladang, banyak bisa menyiram tanaman-tanaman. Kalau ingin guru ini berkembang, kita bikinkan banyak peraturan. Kalau ada sumur di ladang, bisa kita masukkan ikan lele.
Kalau ingin guru yang berkembang, peraturannya jangan bertele-tele. Kalau ada Bapak Ibu, saya ingin sampaikan sekali lagi, rakit sudah, sampan sudah, yang belum bahteranya. Kajian sudah, draft RUU sudah, yang belum masukannya dan pembahasannya. Masih ada waktu Bapak Ibu, kita berikan masukan, kita beri pasan, izin Pak Anang, dalam waktu dekat nanti BMPS juga akan menyampaikan secara komprehensif. Tentulah niat baik ini harus kami apresiasi. Dengan niat yang baik juga, kita akan menambahkan mana yang lebih kita kurangkan, yang kurang kita tambahkan, sehingga kita bisa seiring sejalan, seia sekata ke depan. Itu saja Pak, saya pikir apresiasi, terutama tadi ada statement yang Pak Dirjen, untuk guru-guru non-ASN tadi dari skema BOS tadi itu, karena kita hanya beda skemanya saja. Tapi niatnya untuk guru profesional, apakah dia di swasta atau di negeri sama-sama profesional, hanya skemanya saja nanti mungkin ini yang... Ya, Bapak Ibu, saya Yulia dari CNN, mau bertanya ke Pak Iwan, Pak. Saya mau menegaskan aja, takut keliru. Berarti di RUU Sisdiknas itu tunjangan guru itu dihapus atau tidak ya? Kalau misalkan yang tadi Bapak jelaskan itu maksudnya tunjangan dihapus di RUU Sisdiknas karena diatur di UU ASN atau bagaimana itu ya Pak ya? Terus yang kedua, tadi kan Bapak menjelaskan soal tunjangan guru itu masih ada gitu ya untuk guru-guru yang bersertifikat saat ini gitu. Nah untuk yang kedepannya Pak, nasib guru-guru yang baru akan mendapatkan sertifikat guru itu gimana ya Pak ya? Apakah tetap mendapatkan tunjangan profesi juga atau bagaimana? Mungkin 2 pertanyaan itu saja Pak Anang. Untuk Pak Iwan, terima kasih. Pak Iwan, di dalam RUU Sisdiknas ini kan kementerian menggunakan penyebutannya tunjangan guru, bukan TPG. Nah, itu kan disebutkan pemberian tunjangan guru tersebut akan diatur dengan skema berbeda. Nah, mungkin boleh dijelaskan lagi skema berbeda ini seperti apa detailnya itu skema berbeda itu biar guru-guru dapatkan gambaran ya soal itu. Terus bisa dijelaskan nggak kira-kira skema berbeda ini perbedaannya dengan untuk guru dan dosen itu seperti apa? Terus besarannya bakal seperti apa? Karena kan guru tuh pengen dapat kepastian nih soal apakah nanti tunjangan dengan skema berbeda ini ada kepastian gitu di tunjangan itu besarannya tetap 1 kali gaji seperti UU yang lama. Ya, soalnya kan sangat guru mungkin khawatir skema ini justru tidak lebih baik dari UU sebelumnya gitu. Terima kasih Pak Anang dan teman-teman semua dari Mbak Yulia, Pak Mas Ilham dan Mbak Dian ya. Oke, jadi gini, pertama adalah kita tahu pada saat ini sertifikasi itu sebenarnya salah satu terminologi yang diharapkan oleh guru adalah peningkatan kesejahteraan mereka. Ini harus dipahami sekali. Jadi dengan demikian 1,6 juta guru yang saat ini masih perlu untuk menunggu bisa ikut sertifikasi atau PPG ya. Dan itu kan ada prosesnya, Ibu Bapak semua. Prosesnya ada yang, bahkan juga ada yang sudah ikut tapi belum lulus-lulus sampai sekarang gitu ya. Nah, sehingga proses yang panjang 1,6 juta ini, itu akan memakan waktu sangat lama sekali untuk kita bisa selesaikan. Dan itu yang menjadi perhatian kita. Karena kita ingin guru mendapatkan peningkatan kesejahteraan yang layak. Dan itu harus menjadi prinsip utama dalam RUU Sisdiknas kita. Dan ini yang kita perjuangkan dengan mekanisme yang, nah sekarang begini, kalau tadinya untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan itu harus melalui proses PPG dan sertifikasi, maka sekarang kita menggunakan proses yang ada kita kembalikan kepada Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga ketika ini prinsip ini bisa kita sepakati, 1,6 juta ini tidak perlu lagi menunggu. Jika ini disepakati menjadi bagian dari undang-undang, maka sesudah undang-undang ini terbit, 1,6 juta itu bisa langsung mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Jadi itu secara sangat ininya, yang kadang-kadang ini sering hilang ya, yang dalam narasi. Jadi kalau seandainya kita mengikuti proses yang sekarang,
ini kita nggak tahu 1,6 juta ini kapan, bahkan sampai mereka pensiun pun mungkin mereka tidak akan dapat peningkatan kesejahteraan. Nah, yang kita perjuangkan saat ini, bagaimana kemudian ini bisa langsung mereka mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Jadi kita mau pilih prinsip yang mana nih? Prinsip saya dengar ya yang kemudian mungkin agak kurang paham gitu ya, beberapa teman-teman yang juga ada yang berklarifikasi ke saya. Kalau kita status quo pada saat ini, Ibu Bapak semua, itu kasihan guru-guru kita yang 1,6 juta ini. Ini sebagian 1,3 itu ada di swasta yang justru memang antriannya itu lebih panjang lagi daripada yang ada di sekolah negeri. Dan ini yang ingin kita perjuangkan, dan mekanisme kalau kita mengandalkan sertifikasi, itu proses menyelesaikannya itu akan sangat lama sekali. Dan ini yang bisa selesai. Jadi langsung bisa mereka mendapatkan peningkatan penghasilan dengan jika prinsip ini kita sepakati. Nah, ini yang perlu kita kawal dulu nih, prinsip ini yang perlu kita kawal di RUU Sisdiknas ini. Dan ini yang menurut saya regulasi turunannya harus terus kita kawal. Ini masih awal, Ibu Bapak semua. RUU Sisdiknas ini kan ibaratnya undang-undang dasar pendidikan. Seperti undang-undang dasar negara, nggak semua tentang yang sangat rinci tentang bagaimana menyelenggarakan negara itu harus ada di undang-undang dasar negara kita. Jadi perlu nanti diatur di aturan turunan. Nah, ini yang menurut saya kadang-kadang diskusi yang muncul itu yaitu mungkin lebih relevan nanti ketika kita mengawal di peraturan turunan. Tapi prinsip ini perlu kita kawal dulu. Prinsip ini harus menurut saya yang kita menjadi fokus utama dalam RUU Sisdiknas. Nanti kemudian perjalanan kita masih panjang, Ibu Bapak. Jadi ini perlu terus kita Kisah juga sudah menyampaikan, sudah ada pintunya, tapi itu harus terus dikawal. Bunda Teti juga bilang tadi, ini ada catatan masih perlu terus kita kawal. Pak Dudung juga sama. Jadi ini hal-hal yang menurut saya harus terus kita. Tapi prinsipnya ini menurut saya, ini hal yang sangat berpihak kepada guru. Sangat berpihak bagaimana guru bisa lebih sejahtera. Dan ini dijamin melalui undang-undang. Dan kemudian ini yang harus kita kawal sama-sama. Dan kenapa saat ini jadi tidak benar bahwa kita tidak guru itu dalam RUU Sisdiknas menghilangkan untuk tunjangan guru, tapi kita justru ingin meningkatkan dan secara masif gitu ya guru yang ada saat ini, sehingga nanti fokus kepada pendidikan profesi guru itu kita bisa lebih fokus kepada calon-calon guru yang kemudian nanti bisa menjadi tumpuan kita untuk melakukan transformasi guru yang lebih baik. Kapasitas LPTK kita akan bisa lebih fokus kepada guru-guru calon-calon guru. Dan nanti tentunya kita akan terus menjaga ini sama-sama agar kesejahteraan guru kita akan semakin baik dan kualitas guru kita juga semakin baik. Kalau misalnya gitu, si draft RUU yang bulan Agustus ini akan ada perubahan lagi nggak ke depannya gitu Pak Dirjen? Karena kan kemarin di PGRI ingin mendesak kalau misalnya draft RUU yang April kan sudah menyertakan yang PPG yang kalau nggak salah, terus kemudian di yang Agustus dihapus. Nah, ini akan gimana gitu ke depannya? Apakah akan tetap seperti ini atau akan ada perubahan lagi? Terus yang kedua, kira-kira sosialisasi ke depannya tentang RUU ini akan seperti apa gitu Pak? Karena kan banyak juga yang menyebut kalau misalnya Kemendikbud kurang terbuka permasalahan ini gitu, atau fasih gitu dalam menerima masukan gitu. Apakah ke depan akan misalkan ke daerah-daerah atau ke kampus-kampus ke LPTK seperti itu atau gimana gitu? Pak Dirjen, maaf tadi ada jawaban ada pertanyaan saya yang belum terjawab mungkin dengan Pak Dirjen. Itu soal tunjangan gurunya nanti akan berapa besar, terus apakah dapat dipastikan guru dapat tunjangan minimal UU yang lama gitu? Jadi kalau tanya besaran tunjangan apakah bisa sama besar, jawabannya bisa, dan itu perlu kita kawal sama-sama. Tapi sekali lagi, fokus pada saat ini adalah prinsipnya dulu nih. Nah, ini yang saya khawatirkan, yang kemarin yang mungkin yang disampaikan oleh Mas Ma'ruf ya, yang rilis dari statement PG itu kan ingin status quo. Apa artinya? Artinya 1,6 juta guru itu harus antri. Apakah kita maunya seperti itu? Atau kita ingin 1,6 juta ini bisa mereka dengan jika ini prinsip ini kita sepakat, kemudian kita kawal terus dalam regulasi turunannya, maka bisa mendapatkan peningkatan penghasilan yang secara langsung atau mau nunggu terus dan antriannya akan panjang.
Jadi itu yang saya kemudian tidak mengerti ya, kenapa ada kesalahpahaman itu, bahkan sangat fundamental kesalahpahamannya. Karena kalau mau dengan sistem yang sertifikasi yang ada sekarang, tersandera oleh sertifikasi, harus mengikuti proses sertifikasi. Dan proses itu juga lama. Yang tadi Pak Dudung udah ceritakan, betapa proses itu juga menimbulkan berbagai macam implikasi, dan belum tentu akan selesai, dan akhirnya belum tentu akan dapat peningkatan penghasilan kesejahteraan guru-guru kita. Nah, ini yang kami perjuangkan teman-teman semua. Supaya prinsip ini bisa kita sepakati, sehingga kita kemudian bisa terus kawal untuk bersama-sama sampai ini bisa diundang-undangkan dan kemudian regulasi turunannya. Dan ini ayo kita kawal sama-sama gitu, supaya tujuan kita supaya guru-guru bisa lebih sejahtera ini bisa tercapai, dan ini masif gitu. Jadi kalau mengikuti dengan kondisi yang sekarang dengan sertifikasi, maka ya akan lama selesainya, dan akan lama guru-guru kita akan sejahtera. Dan sekali lagi ada perluasan juga yang tadi Bu Noni itu juga udah sampaikan pada pendidik PAUD. Itu kita apakah juga mau tunggu, mau status quo lagi gitu? Ini kita mengadakan sebuah perubahan, perluasan, sehingga yang tadi yang Ibu yang dari Kalimantan Timur ya, itu bisa masuk gitu. Kenapa kemudian itu harus ditunda gitu? Ini bukannya hal yang penting. Tentunya kita apakah ini draft ini akan berubah? Yang namanya draft tadi Kisawar udah bilang, yang namanya draft ada, kalau apa istilah Kisawar, kalau berlebih ya mungkin kita ada yang mungkin terlalu kelebihan dikurangin, kalau yang kurang kita lebihkan gitu. Ini mencari keseimbangan. Jadi ini intinya adalah masukan-masukan harus terus ada. Dan sekarang zaman digital, teman-teman siapapun bisa memberikan masukan. Jadi nggak ada itu yang proses tertutup, itu bisa diberikan masukan sekali lagi, dan semua dokumen bisa dilihat di https://sisdiknas.kemdikbud.go.id. Sekali lagi, semua masukan-masukan yang akan konstruktif dan bermakna, dan semua dokumen-dokumen bisa dilihat oleh publik siapa saja. https://sisdiknas.kemdikbud.go.id. Silakan berbagai pihak yang nanti ingin memberikan masukan bisa menyampaikan melalui laman tersebut, sehingga kita partisipasi publik akan sangat luas dan ini bisa sangat masif, dan tentunya ini adalah milik kita bersama, dan ini sangat penting sekali Ibu Bapak semua, supaya pendidikan kita mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik dengan semangat zaman yang juga semakin banyak tantangannya untuk kita semua.